Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa, harus bertasydid ya. La ilaha illa. Membacanya tidak boleh cepat-cepat. Hati harus mengakui bahwa Tuhan tempat mengadu hanya Allah saja. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau. Engkau tidak pernah salah. Yang salah itu aku sendiri. Engkau tidak bodoh ya Allah. Yang bodoh itu aku sendiri. Engkau maha sempurna. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Allah tidak punya kekurangan. Inni kuntu minas zalimin. Kata ini jangan dibaca cepat-cepat. Inni kuntu minas zalimin. Sebab jika dibaca subhanaka ini artinya maha suci aku. Ini salah besar ya. Yang tepat itu subhanaka. Berhenti. Inni kuntu minas zalimin. Ya Allah, Engkau tidak pernah berbuat zolim. Yang zolim itu aku ya Allah. Saya pernah menzolimi teman, pernah menzolimi keluarga, pernah menzolimi tetangga. Bayangkan itu saudara. Karena Nabi Yunus mengucapkan doa ini ketika berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus membayangkan dia pernah menzolimi kaumnya yang ia tinggalkan. Inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan, Anda pasti pernah menyakiti orang lain. Ini kunci doa ini di sini. Rasa penyesalan, bukan merasa benar, sudah suci, sudah beres. Ini dibaca 41 kali selesai sholat subuh selama 40 hari. Tapi kalau mau cepat karena menginginkan sesuatu, 1000 kali selesai sholat subuh selama 40 hari. Tapi kalau mau yang lebih cepat lagi, super cepat, kepingin lekas terkabul, semalam suntuk, tidak terhitung. Seperti yang sudah kita bahas pada video kemarin. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dan berdoa dengan tasbih ini selama 40 hari. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan selama 3 hari. Dan setelah 40 hari masalahnya kelar. Sejarahnya di situ. Kalau Anda mau cepat-cepat, misalnya 10 hari hutang harus terbayar, maka lakukanlah yang versi berat. Mengamalkan ini mulai jam 11 malam, jangan lewat jam 11. Sholat hajat dulu 2 rakaat atau sholat sunat taubah. Sudah itu berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Sebanyak-banyaknya, tidak terhitung sebanyak-banyaknya sampai subuh. Semalam suntuk, enggak tidur-tidur. Ini yang super berat ya. Harus diamalkan kalau memang mau cepat-cepat terkabulnya. Saya pernah salah ya dalam membaca tasbih ini karena cepat-cepat, karena terburu-buru. Saya baca la ilaha illa anta subhanaka ini. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau, aku. Ini kalimatnya jadi rancu ya. Jadi supaya tepat, la ilaha illa anta. Berhenti. Subhanaka. Berhenti. Inni kuntu minas zalimin. Jadi tidak terburu-buru. Bayangkan kezaliman kita terhadap sesama. Ada sahabat bertanya, boleh nggak sambil minum kopi supaya tidak ngantuk, tapi tetap menghadap kiblat? Atau bolehkah duduk di kursi? Karena duduknya ini capek kalau lama. Saya jawab, boleh saja. Dipersiapkan dulu sejak awal ya. Kopinya dipersiapkan di samping
sajadah tempat kita duduk. Kursi taruh di belakang tempat kita sholat. Untuk mengamalkan ini pertama kali duduk tahiyat. Selesai sholat duduk tahiyat berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mendadak lama-lama merasa mengantuk, barulah boleh minum kopi. Lalu lanjutkan zikirnya. Kalau lama-lama merasa capek, silakan duduk di kursi, lanjutkan zikirnya. Yang penting zikirnya tidak boleh putus. Mungkin sebelumnya keluarga perlu diberitahu supaya jangan mengganggu, supaya kita bisa tetap berzikir ini secara lancar, langsung sambung, tidak disela dengan ucapan-ucapan lain. Tapi bayangkan dulu ketika Nabi Yunus, orang yang pertama kali mengucapkan tasbih ini, apakah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan ada minum kopi? Ya. Minum secawan anggur merah, ya. Atau supaya nggak masuk angin minum jamu tolak angin sudah muncul. Ya, ada Nabi Yunus minum itu. Atau apakah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan ada duduk di atas kursi Jepara, ya. Kursi rotan atau kursi yang empuk buatan Cina, ya. Kursi yang dibeli di Bandung Simpang Dago belok kiri. Enggak. Nabi Yunus tidak ada duduk di kursi. Nabi Yunus tidak ada minum kopi, apalagi minum jamu tolak angin. Nabi Yunus duduk bersimpuh, bahkan bersujud, berzikir, bertasbih ini. Jadi inilah perlunya penghayatan, saudara, penghayatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hayati ini hayati. Bayangkan seperti apa yang pernah dialami oleh Nabi Yunus. Ada sepasang suami istri. Istrinya mengamalkan ini selama 40 hari. Setiap usai subuh 1000 kali. Bukan 41 kali, tapi 1000 kali malah. 2 bulan setelah mengamalkan ini, sudah terpenuhi 40 hari itu, nasibnya langsung berubah. Bagi yang mau cepat, boleh bangun tengah malam. Yang penting harus terpenuhi 40 hari. Jangan ada yang bolong. Jadi mengamalkan ini boleh di waktu subuh, boleh di tengah malam, terserah. Yang penting harus menghayati bacaan-bacaan ini. Dihayati. Inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan ibu pernah menyakiti orang tua. Inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan ibu pernah menyakiti anak. Inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan, ingat-ingat, Anda pasti pernah menyakiti orang lain. Menyesallah. Menyesal. Ternyata hampir 8 hari, ya. Baru 8 hari, belum genap 40 hari, ibu ini mendapat duit gara-gara disuruh mengantar tetangga yang mencairkan uang harta gono gini ke suatu bank. Terus ibu ini dikasih upah. Tidak hanya itu, suaminya juga ditawari bekerja karena selama ini suaminya menganggur akibat pandemi Covid. Ibu yang belum pernah bisnis catering, ada orang minta catering karena perlu mau pesta. Itu semua adalah contoh kejadian ganjaran dari Allah buat orang yang sudah menyesal. Pahala dari Allah buat orang yang mengakui kesalahan. Inni kuntu minas zalimin. Berniat untuk benar-benar bertobat, menyatakan itu semua dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat penyesalan, kalimat pernyataan taubat dihayati dengan benar. Itulah yang menyebabkan amalan ini berkhasiat secara nyata. Bahkan jika diamalkan secara semalam suntuk, dari jam 11 malam sampai waktu subuh, tidak tidur-tidur, super cepat
sudah banyak testimoni atau kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.